Puji Tuhan, saya sapa kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kita tetap bersemangat mengakhiri tahun 2020 ini dengan senyum, dengan kasih yang dari Tuhan yang telah menolong kita, yang telah memimpin kita, yang telah memampukan kita melewati semua masalah, semua persoalan hidup yang kita alami. Kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya penolong dalam setiap persoalan kehidupan kita. Baik, mari kita akan lihat kebenaran firman Allah yang saya akan ambil dalam kitab Mazmur 66 ayat yang ke-16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Tentunya di perjalanan tahun 2022 ini ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Entah itu pada waktu kita senang, entah itu pada waktu kita susah, atau apapun itu. Dan mungkin kita coba memilah-milah apa yang akan kita ceritakan kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Capaian-capaian yang kita alami, keberhasilan demi keberhasilan yang kita dapati selama menapaki 2022 ini. Tentu ada banyak cerita-cerita yang kita ingin ceritakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada sesama jemaat. Ada banyak cerita-cerita yang tentunya kita rindu supaya itu tersampaikan dan dapat didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun pada hari ini firman Allah mengingatkan kita semuanya. Sekali lagi, firman Allah mengingatkan kita semua melalui kitab Mazmur ini. Penulis ini katakan, marilah, dia mengajak orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia rindu ada satu kumpulan orang yang bisa dengar apa yang akan dia sampaikan. Dan menariknya di sini adalah dia katakan kepada orang-orang yang takut akan Allah. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam cerita-cerita yang akan kita sampaikan, berita-berita yang akan kita perdengarkan, firman Allah mengajar saya. Firman Allah sekali lagi mengajar saya untuk supaya tentunya tidak menceritakan kepada sembarangan orang. Karena tidak semua orang mendengarkan apa yang kita ceritakan. Dia dengan respon, dia dengan semangat, apalagi berkata, terima kasih Tuhan untuk semua kejadian-kejadian yang sudah dapat diserahkan kepada saya. Penulis ini berkata, itu hanya bisa didengar oleh orang-orang yang takut akan Allah. Sekali lagi, oleh orang-orang yang takut akan Allah, yang takut akan pencipta
semesta ini. Tentunya ketika dia mendengar kesaksian-kesaksian saya yang saya alami dalam hidup ini, tentunya dia akan berkata, ya, memang semua ini karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Karena hal itulah juga yang kualami secara pribadi di dalam Tuhan. Itu sebabnya penulis ini berkata, orang yang mendengarkan kebaikan Tuhan, orang yang layak menerima cerita akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Oh, ternyata kita harus berusaha sampaikan kepada orang-orang yang mengakui kebesaran Tuhan, kepada orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan, kepada orang-orang yang mengakui kasih setia Tuhan. Lalu dia katakan, dengar, aku ingin menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Nah, tentu yang kita akan ceritakan, yang kita akan sharekan, yang kita akan bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita yang takut akan Allah, tentunya pengalaman demi pengalaman dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya yang kita akan sharekan, yang akan kita ceritakan adalah apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita, dalam hidup saya. Sehingga ketika kita ceritakan itu, bukan apa kata orang, tapi apa yang kualami di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat, penulis ini mengambil satu kisah, satu kejadian yang nyata di dalam ayat yang kelima, pasal yang sama ini. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Lalu ayat selanjutnya, ayat 6. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Puji Tuhan, hari ini mari ceritakan apa yang kita alami di dalam Tuhan. Ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan oleh kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, percayakah engkau kepadaku? Dengan yakin Musa berkata, ya, saya percaya. Karena orang-orang yang ada di sekitar Musa adalah orang-orang yang pesimis, adalah orang-orang yang tidak sama perjalanan hidupnya seperti Musa, adalah pribadi yang tetap meyakini kedaulatan Tuhan. Bisa saja ketika orang-orang melihat Musa mengangkat tongkatnya pada waktu Tuhan menyuruh supaya laut itu bisa terbelah, ketika laut ini terbelah, bisa saja orang-orang yang mengikuti Musa, yang matanya tidak tercilik, akan berkata, wow, hebat sekali sihirnya si Musa ini, kita bisa melewati laut ini. Itu sebabnya Tuhan tanya kepada Musa,
Musa, Musa, apakah engkau percaya? Dia katakan, ya. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, Musa tidak pakai logikanya. Musa tidak melawan. Musa tidak pakai logikanya. Apa yang harus dibuat oleh tongkat ini? Musa taat. Walaupun bertentangan dengan akal. Masa tongkat bisa membelah laut? Tapi karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan, Musa tahu sarana apapun Tuhan bisa pakai untuk menghadirkan mujizat Tuhan dalam hidup kita ini. Mari ceritakan semua karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya masih banyak karya-karya Tuhan yang dia lakukan dalam hidup saya, hidup kita, yang tidak bisa kita hitung banyaknya sampai hari ini. Kalau kita bicara kesusahan, kalau kita bicara masalah, masih lebih besar, masih lebih banyak kasih setia Tuhan dalam hidup saya, hidup kita semua, dibanding dengan masalah, tantangan yang sedang saya dan kita semua alami. Mari di tahun 2022 ini, mengakhiri 2022 ini, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kasih setia Tuhan lewat tindakan nyata kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Seperti pujian berkata, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Itu ya, mari percaya, yakin, ceritakanlah semua kebaikan Tuhan yang sampai detik ini Dia akan tetap lakukan bagi setiap orang yang tetap mengasihi Dia dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan.